Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada, perjuangan menyebarkan agama Islam dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Agama Islam bukan agama nasab, agama Islam adalah agama ilmu. Pewaris para nabi bukanlah keturunannya, tapi pewaris para nabi adalah dia yang mengambil ilmunya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada orang yang merasa lebih berhak atas agama Islam kecuali para ulama. Tidak boleh ada orang merasa lebih berhak atas agama Islam dalam sisi apapun, hanya bergelar nasab saja. Orang yang mengaku cucu Nabi tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berhak bicara tentang agama Islam adalah pewarisnya baginda Nabi, yaitu para ulama, para kiai, orang-orang yang mengambil dari baginda Nabi mustika ilmunya baginda Nabi, jailan an jailan, khalafan an khalafin, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dari satu guru ke guru yang lainnya. Selain para ulama, tidak boleh ada orang yang berbicara tentang Islam tanpa dia punya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita kauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini, dan diragukan para oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA, yang menyatakan bahwa betul terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA, dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa, saudara-saudara? Hari-hari ini banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai cucunya baginda Nabi besar Muhammad, kemudian mereka datang untuk memecah belah umat. Ini sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Ulama selama ini diam. Kenapa? Karena selama ini belum ada indikasi umat Islam terbelah. Kalau dia ngaku cucu Nabi untuk mempersatukan Islam, urusan ngakunya pada cucu Nabi itu urusan dia dengan Allah. Tetapi mempersatukannya itu ada nilai manfaatnya. Kalau dia ngaku cucu Nabi, mengajak orang-orang 3 raksa untuk sholat 5 waktu, mengajak umat Islam untuk berpuasa, mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau orang yang sudah tidak terkonfirmasi sebagai cucunya baginda Nabi,
kemudian datang ke umat Islam untuk memecah belah umat Islam. Dia mengaku-ngaku cucu Nabi di hadapan publik. Ini punya konsekuensi besar terhadap agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia. Diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Para ulama harus menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperdekakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama sebagai pewaris memiliki tanggung jawab untuk menjaga umat Islam ini dari perbudakan manusia. Ada upaya-upaya untuk mengadu domba antara umat Islam dengan umat Islam lainnya, memecah belah antara satu umat Islam dengan kelompok umat Islam lainnya. Ini tidak boleh dibiarkan oleh para ulama, tidak boleh dibiarkan oleh para santri. Para ulama harus ngomong, para ulama harus bersuara untuk menjaga iman, menjaga persatuan umat Islam Indonesia yang kita cintai, yang bagi seluruh para santri Nahdlatul Ulama mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaganya, seperti apa yang diamanahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak boleh ada upaya untuk menjauhkan para kaum muslimin dari ulama. Ini indikasi menjauhkan umat Islam dari ulama pun sudah ada. Untuk dia mengambil para umat ini untuk dijadikan budak-budaknya, kemudian diajak untuk berdemo, diajak untuk berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia ini. Tidak ada manusia yang merasa lebih tinggi dari manusia lainnya kecuali dengan ilmu. Tidak ada yang lebih merasa mulia kecuali dengan takwa. Itulah ajaran agama Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kalau mau mulia, bertakwalah. Kalau mau tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Selain takwa dan ilmu dalam agama Islam tidak dicatat. Kalau dia pengen mulia, bertakwalah. Kalau dia sholat, kalau dia puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Bukan karena nasabnya, tapi karena takwanya. Tinggi pangkatnya, bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Ini yang harus diajarkan kepada umat Islam seluruh Indonesia. Anak-anak kita tidak boleh belum apa-apa sudah pesimis karena banyak ajaran-ajaran nasab. Semuanya bicara nasab. Kalau mau ngomong nasab, tuh Ketua PCNU Kabupaten Tangerang, cucu Sultan Maulana Hasanuddin Kiai Encek Subandi. Pernah nggak kalian mendengarkan? Anda dengarkan kalian bahwa Kiai Encek mengaku-ngaku di hadapan publik bahwa dia cucu daripada Sultan Hasanuddin. Mungkin orang Tiga Raksa aja nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena bagi ulama tidak ada nasab itu diunggulkan. Bahkan dia tawadhu, penuh dengan takdim kepada umat, penuh takdim kasih sayang kepada umat. Itulah yang diajarkan. Bukan belum apa-apa bicara nasab, bukan belum apa-apa orang harus hormati saya karena saya cucu dan raja, karena saya cucunya raja, karena saya turunannya baginda. Tidak boleh ada yang demikian lagi di negara Republik Indonesia. Selain tidak ada ajaran Islamnya, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.